Baik, kita akan berbicara mengenai aplikasi turunan yang selanjutnya. Ya, di sini kita akan berbicara mengenai grafik fungsi, suatu fungsi yang terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah, ataupun nanti kita akan mencoba menggambar grafik fungsi. Nah, kita masuk ke terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Terbuka ke atas ini jika f aksen X naik, terbuka ke bawah jika f aksen X turun. Jadi yang dilihat adalah f aksennya naik maupun turun. Secara grafik ini perhatikan, ini terbuka ke atas. Jadi kalau kalian ingat fungsi grafik X kuadrat gitu ya, jadi menghadap ke atas gitu. Fungsi X kuadrat ini terbuka ke atas. Nah, ini terbuka ke bawah. Jadi cekungnya menghadap bawah. Gitu. Ini cekungnya menghadap atas. Gitu. Meskipun ini separuh, tapi kan fokusnya dia arahnya ke bawah. Yang ini meskipun separuh, dia arahnya ke atas. Jadi ini grafik ini X pangkat 3 ini naik pada interval 0 tak hingga 0 tak hingga, ini terbuka ke atas. Kemudian min tak hingga sampai 0 ini terbuka ke bawah. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan turunan ya naik f aksen X naik, perhatikan ini. Naik itu berarti semakin ke kanan, semakin ke atas. Nah, ini gradien garis-garis ini semakin ke sana dia semakin besar gradiennya. Sebaliknya dengan ini. Semakin ke kanan, gradien garisnya semakin kecil gitu ya. Jadi ini ke sana malah turun. Semakin ke sana. Gitu. Jadi yang penting di sini kalian memahami ini bagaimana secara grafik konsepnya terbuka ke atas dan konsep terbuka ke bawah. Selanjutnya ini ada satu teorema, ini terbuka ke atas jika f double aksen X lebih besar dari 0, terbuka ke bawah jika f double aksen X kurang dari 0. Jadi mungkin ini akan lebih mudah, apalagi kalau secara prosedural untuk menghitung ini lebih mudah dibandingkan dengan definisi tadi. Kita akan lihat contohnya. Ini saya sebutnya fx x pangkat 3, ini turunan kedua. Jadi 3x kuadrat turunan pertama, turunkan lagi berarti 6x. Nah, kita cari pembuat nolnya dulu. Turunan kedua pembuat nolnya jelas 0. Jadi ini dibuat sama dengan 0, diperoleh x-nya 0. Selanjutnya kita akan cek pada garis bilangan. Ini ya, 0 di sana. 0 ke kanan. Kita coba dengan 1 misalkan. Coba dengan 1, f double aksen 1. Perhatikan yang dihitung adalah turunan keduanya. Jadi 6x. Masukkan 1, hasilnya 6, positif. Kemudian yang ini f double aksen X juga. Masukkan negatif 1, hasilnya negatif 6. Jadi ini negatif, di sana positif. Jadi ini terbuka ke bawah, yang ini terbuka ke atas. Sehingga ini f terbuka ke atas pada 0 sampai tak hingga, ini terbuka ke atas. Ini terbuka ke bawah, minta hingga sampai 0. Nah, lanjut, ini ada titik belok. Apa itu titik belok? Perhatikan. Titik C, FC disebut atau dikatakan titik belok jika terjadi perubahan. Jadi terbuka ke atas menjadi terbuka ke bawah. Ini contohnya. Ini kan tadinya terbuka ke bawah, kemudian dari 0 sampai ini dia terbuka ke atas. Jadi ada perubahan, terbuka ke bawah kemudian menjadi terbuka ke atas. Sehingga 0 ini nanti disebut sebagai titik belok. Ada satu teorema, jika C, FC titik belok berarti f double aksen C 0 atau f double aksen C tidak ada.
Jadi biasanya dicek untuk titik belok itu ngeceknya dari turunan kedua ini, 0 atau tidak ada. Tapi belum tentu kalau 0 atau tidak ada pasti dia titik belok, tetap harus dicek. Ada perubahan nggak dari terbuka ke bawah menjadi terbuka ke atas atau sebaliknya. Nah, lanjut ini menggambar grafik fungsi. Ini menarik ini. Jadi ini akan menyenangkan sebenarnya gitu ya, kalau kalian paham tentunya. Jadi ada langkah-langkah di sini menggambar grafik fungsi. Pertama, menentukan interval naik turun, mencari titik maksimum minimum, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kemudian ini bentuk grafik secara umum. Jadi dari 3 hal 1, 2, 3 ini nanti dilihat bentuknya kira-kira gimana. Setelah itu baru diletakkan pada nomor 5 ini, letakkan pada koordinat gitu. Jadi 1, 2, 3 terserah kalian lebih suka yang mana dulu, nggak apa-apa ini 1, 2, 3, nggak harus urut. Tapi yang jelas nomor 4 ini baru bisa dilakukan setelah 1, 2, 3 diperoleh. Kita lihat contohnya. Ini sketsa misalkan fx x pangkat 4 dikurangi 4 x pangkat 3 plus 10. Kita akan membuat sketsa grafik ini seperti apa. Pertama, cek turunan. Turunan 4x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat gitu ya, atau bisa saya tuliskan seperti ini. 4x kuadrat saya keluarkan, kemudian dikali dengan x min 3. Dari sini jelas pembuat nolnya adalah 0 dan 3. Pembuat nolnya 0 dan 3. Jadi harus diperhatikan pembuat nolnya 0 dan 3. Nah ini intervalnya. Jadi kalau kalian bisa buat satu garis bilangan, ini 0, batas 0 di sini. Ini batas 3. Jadi ini di antara 0 dan 3. Ini lebih dari 3, ini kurang dari 0. Silahkan kalian cek gitu ya. Misalkan berapa? Misalkan di sini x-nya 1. Ketika 1 ini 4 kali 1 kurangi 3 negatif. Berarti negatif gitu. Kemudian di sana kurang dari 0, hati-hati jangan langsung, tidak selalu berganti-ganti tanda. Sebaiknya dicek semuanya untuk lebih amannya. Jadi bisa dicek ini kalau dia lebih dari 3, misalkan 4 dikurangi 3 berarti kan 1 positif, di sini juga positif, ini positif. Misalkan negatif 1, di sini positif tapi di sini negatif, berarti di sana negatif, negatif, negatif dan positif. Jadi ini negatif, negatif, positif. Jadi ini turun, ini turunan pertama gitu ya, negatif berarti turun, negatif turun juga, positif itu naik. Nah kita lihat di mana ada perubahan dari turun ke naik atau naik ke turun. Nah, ini ada perubahan di sana, gitu ya. Jadi turun ke naik. Jadi ada titik minimum, gitu ya, turun ke naik. Minimum di mana? Berarti ya ini pembuat nolnya. Ini kan dibatasi oleh 3, gitu. Ada 3 di sana. Substitusikan ke fungsinya. Kalau tidak salah ini, jangan-jangan saya salah ngitung, bisa jadi 3,-17. Jadi punya minimum lokal di sana. Jadi 0 itu tidak, kenapa? Karena tidak ada perubahan gitu. Oke. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baik, perhatikan. Ini turunan keduanya. Turunan kedua 12x kuadrat min 24x gitu ya. Ini berarti 12x kali x min 2. Dari sini pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya adalah 0 dan 2. Jadi kalau di garis bilangan ini sebenarnya 0 di sini. Ini 2. Jadi yang di sana ini lebih dari 2. Ini di antara 0 dan 2, ini kurang dari 0. Yang kamu bingung bisa ditanyakan nanti biar lebih jelas. Nah,
Kita akan cek dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ini turunan kedua gitu ya. Ketika X-nya kurang dari 0, misalkan negatif 1, di sini negatif, masukkan negatif 1 ke sana, hasilnya nanti dia akan positif. Masukkan 1, misalkan 1 di sana hasilnya negatif, masukkan misalkan 3, kenapa 3? Karena kita cari yang lebih besar dari 2. 3 berarti hasilnya positif. Nah, kalau positif ini berarti terbuka ke atas, negatif terbuka ke bawah, positif lagi terbuka ke atas. Dari sini ada perubahan. Terbuka ke atas, terbuka ke bawah, dan terbuka ke atas. Artinya apa? Artinya ada titik belok di sana karena ada perubahan dari terbuka ke atas, terbuka ke bawah, dan sebaliknya. Titik belok berarti di batasnya ini 0 dengan 2. Substitusi ke fungsinya, diperoleh titik beloknya 0,10 dan 2,6. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan garis bilangan di atas gitu ya. Garis bilangan yang tadi kita punya beberapa titik, ada 0, ada 2, ada 3. Itu sebagai batas-batasnya 0, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat ketika kurang dari 0, dicek di garis bilangannya, oh ya, dia turun. Jika kurang dari 0, dia ternyata terbuka ke atas. Kemudian lagi dicek di antara 0 sampai 2, oh iya, dia turun. Kemudian ini di antara 0 sampai 2 lagi dia terbuka ke bawah, dan seterusnya sama. Jadi dicek. Dua-duanya harus ditulis gitu ya. Kenapa? Untuk memudahkan kita nanti untuk menggambar, membuat sketsa grafiknya. Nah, selanjutnya perhatikan ini penting. Nah, ini kita buat sketsa sesuai keterangannya. Decreasing concave up atau turun monoton terbuka ke atas. Kalau turun berarti kan ke arah kanan bawah kan? Ini turun. Nah, tapi dia harus terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu kan seperti grafik fungsi kuadrat, terbuka ke atas. Berarti yang memenuhi yang mana? Ya ini, bentuknya seperti ini. Kemudian yang ini turun monoton terbuka ke bawah. Turun monoton berarti ke kanan bawah, itu turun monoton. Terbuka ke bawah itu bentuknya seperti negatif X kuadrat gitu ya. Negatif X kuadrat. Jadi begini. Diambil yang bentuknya terbuka tapi turun. Oh ini, terbuka tapi turun. Lanjut ini turun tetapi terbuka ke atas, turun terbuka ke atas. Nah ini naik terbuka ke atas gitu. Jadi naik tetapi harus terbuka ke atas, berarti harus garis itu harus dilengkungkan gitu ya, lengkungkan. Nah ini akan jadi seperti ini. Nah dari 1, 2, 3, 4, dari sketsa 4 sketsa ini kita akan jadikan satu. Kira-kira bentuknya seperti apa ya gitu. Kita akan jadikan satu. Nah ini seperti ini. Ini yang sketsa pertama. Sketsa kedua ya tidak harus persis seperti ini gitu ya, tapi yang jelas sketsanya harus sesuai. Turun monoton terbuka ke atas, kemudian turun lagi, masih turun tapi terbuka ke bawah. Kemudian ini masih turun lagi tapi terbuka ke atas, kemudian naik terbuka ke atas. Jadi akan seperti ini. Jadi sketsanya bentuk umumnya seperti ini. Nah kemudian nanti silahkan titik-titiknya disesuaikan. Ini titik berapa? Ini titik perubahan dari apa ini? Oh enggak ya, bukan perubahan ini. Ini yang perubahan ini. Perubahan dari terbuka ke atas menuju terbuka ke bawah. Nanti dicek. Ini berarti di 0, 0, berapa. Ini ada perubahan lagi. Ini berarti di 2, berapa gitu ya. Jadi dari terbuka ke bawah ke terbuka ke atas. Kemudian yang ini
3 ini dicek. Nah, ini sudah ada keterangan ini minimum lokal gitu. Nah, kalau sudah ada sketsa secara umum, bentuk umumnya gitu, kemudian kita akan bawa ke dalam koordinat. Nah, ini koordinat. Ya, ini kalau bisa dicari titik potongnya terhadap sumbu ya baik. Ini kebetulan tadi 0 kan, 0,10 gitu ya di sini. Kemudian ini ada titik belok, jadi perubahan dari terbuka ke bawah ke terbuka ke atas 2, -6. Sana ada 3, -17. Jadi seperti ini. Kemudian ini diperkirakan aja di mana gitu kan, nggak banyak. Kalian bisa cek ketika 1 positif atau negatif. Kalau ada perubahan dari positif ke negatif, berarti di tengah-tengahnya kan melewati 0 gitu. Kalau bisa dicari bagus, kalau tidak bisa nggak apa-apa, tapi usahakan tetap akurat. Akurat maksudnya ini ya memang berada di antara 1, 2 gitu. Bukan terus kalian sembarangan diletakkan di antara 2 dan 3 seperti itu. Begitu juga yang ini. Tapi syukur-syukur bisa dicari. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan silahkan segera ditanyakan. Terima kasih.